Ya, halo teman-teman semua. Selamat datang di lebih dalam lagi live Q&A by New International Church. Dan kita akan membahas tentang khotbah saya yang minggu ini yaitu biasa yang berdampak. Sekarang Pastor Chris masih belum masuk ya, sebentar ya. Mungkin dia masih belum masuk, tungguin sebentar. Belum masuk ya kayaknya, sebentar. Ini topik biasa yang ya. Sebenarnya teman-teman saya mau nanya siapa yang sudah sempat dengar apa yang saya bagikan minggu kemarin. Saya harap jadi sesuatu yang menguatkan. Halo Blue. Halo semuanya. Ya, oke, kayaknya udah lumayan deh. Tinggal nunggu dia aja masuk, yang Pastor Chris masuk. Oke, itu dia. Ya, Yo, Hai. oke. Hai, Ya, halo. oke, ya ya. halo. Lanjut, Sir. Suaranya Lagi oke ya? suara oke, semua jelas. Lagi di rumah, Chris ya. Di rumah ya, Oke, aman lagi lah. siapin buat minggu depan. Lanjutin Oh, seri kita. Ya, oke. silakan Pastor. Eh, jadi bulan ini kita kan mulai seri baru yaitu Worship in the Real Life ya. Bagaimana menghadirkan gaya hidup penyembahan di kehidupan yang nyata. Karena kehidupan kita nyata-nyatanya kan nggak selalu punya waktu, semuanya rata-rata sibuk, atau kadang banyak dari kita memisahkan sekuler dari rohani gitu. Jadi pokoknya kalau misalnya di dunia yang nyata kita tuh kayak sekuler banget, tapi kalau di gereja baru rohani. Tapi sebenarnya nggak seperti itu. Di Kejadian 2, saya akan share sedikit ya. Di Kejadian 2:15 katakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dan dari sini ada kata avad. Avad itu adalah akar kata dari satu kata yang namanya avodah. Dan ini kita sudah sempat bahas tahun lalu. Tapi tahun lalu ini itu baik, tapi kita akan go deeper lah. Bagaimana avodah ini jadi sesuatu yang relatable di kita. Sih kalau ada teman-teman bertanya silakan. Kenapa? Karena penyembahan seringkali orang berpikir penyembahan itu bicara angkat tangan, Tuhan geper-geper dan sebagainya. Which is nggak ada benernya, tapi nggak sepenuhnya hanya itu saja. Kenapa? Karena avodah itu punya 3 arti sebenarnya. Dan 3 arti inilah yang akan kita gumuli selama bulan ini. Karena bulan ini banyak bicara di situ. Karena 3 arti ini sangat real di dalam kehidupan nyata kita. Yang pertama adalah worship, kedua adalah work, yang ketiga service. Worship, work, and service. Jadi kalau ada orang bilang dia sudah ibadah sama Tuhan tapi nggak kerja, ya dia cuma 30% ibadahnya. Tapi kalau misalnya dia bekerja doang juga dan tidak ibadah atau tidak ada service dalam kehidupannya dia, maka ya dia juga cuma 30%. Nah, makanya penyembahan yang sejati adalah punya 3 aspek ini. Nah, saya akan buka di Roma 12 ayat 1 sampai 2. Versi The Message. Bahasa Inggrisnya bagus banget. Dia begini. So here's what I want you to do. God helping you. Take your everyday, ordinary life. You're sleeping, eating, going to work, and walking around life, and place it before God as an offering. Ini ayat yang powerful banget. Kenapa? Karena menceritakan bagaimana Tuhan yang suruh kita untuk ambil hidupmu yang setiap hari, yang biasa-biasa aja, tidurmu, makanmu, kerjamu, jalan-jalanmu, dan serahkan itu jadi persembahan bagi Tuhan. Jadi ini sesuatu yang luar biasa bahwa berarti Tuhan ini bukan cuma sekedar Tuhan. Kita seringkali berpikir bahwa Tuhan pengen semua yang terbaik dari kita. Dia nggak mau terima yang buruk. Jadi seakan-akan kita cuma layak, dia cuma layak dapat yang terbaik. Tapi ayat ini mengatakan bahwa justru yang didengar inginkan adalah ordinary life kita. Ordinary life mungkin adalah sebuah life yang paling kita nggak suka untuk berikan sama Tuhan. Karena biasa-biasa aja. Bukan sesuatu yang menarik, bukan sesuatu yang keren. Ya kan, makan, tidur, kerja, itu kerennya apa? Tapi Alkitab jelas bilang Tuhan mau yang itu. Dan makanya kita tuh selalu terjebak bahwa kita merasa harus kasih Tuhan yang terbaik. Nggak salah, tapi nggak cuma yang terbaik. Karena kalau cuma kita kasih yang terbaik bagi Tuhan, maka yang Tuhan dapat hanya yang terbaik. Padahal dia juga nggak butuh yang terbaik, nggak cuma yang butuh yang terbaik, dia butuh semuanya. Karena dia ingin menyerah, dia ingin seluruh hidup kita berikan sama dia. Jadi Tuhan nggak mau cuma yang terbaik, Tuhan mau semuanya. Ada orang-orang yang cuma ngasih Tuhan, Tuhan kau nomor 1 di hidup saya.
Masalah Tuhan nggak cuma mau jadi nomor satu, karena kalau dia cuma jadi nomor satu, maka tidak akan ada nomor dua, nomor tiga, nomor empat. Padahal dia juga mau ada di nomor dua, dia mau ada di nomor tiga. Dia maunya keseluruhan, dia nggak mau cuma jadi nomor satu doang. Jadi makanya saya selalu bilang bahwa Tuhan itu harusnya bukan nomor satu, tapi Tuhan itu jadi yang satu-satunya. Justru lewat dia, kamu mengatur nomor satu, nomor duamu. Justru Tuhan bukan prioritas pertama, justru lewat dia kita mengatur prioritas kita. So, itu. Nah, makanya tiga yang pertama kita harus pelajarin adalah worship. Worship itu Efesus 5:19-21 bilang, berkata-kata seorang kepada yang lain dalam Mazmur, kidung puji-puji dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Allah dan Bapa kita. Nah, dan rendahkan dirimu seorang kepada yang lain dan takut akan Tuhan. Di sini kita lihat bahwa worship, penyembahan itu juga bicara soal ada musiknya, ada nyanyian, ada puji-pujian. Memang it's part of worship, it's part of service. Dan mengucap syukur, ucapan syukur kita itu sesuatu yang baik yang bisa kita berikan sama Tuhan. Kita seringkali terlalu sering kita mengucap syukur untuk sesuatu yang besar, tapi sebenarnya ada banyak hal di dunia kita yang juga kita perlu ucapan syukur, karena padahal itu biasa. Tapi bukan hanya karena itu biasa, bukan berarti itu tidak layak ucapan syukur. Nafas kita layak dapat ucapan syukur dari Tuhan, untuk Tuhan. Nafas kita bisa buang air kecil, bisa tidur nyenyak, bisa bangun dengan bisa buang air besar dan sebagainya. Saya rasa semua aspek di hidup itu layak dapat ucapan syukur terbaik untuk Tuhan. Karena saya rasa kita perlu belajar untuk bisa lihat mengucap syukur atas small things. Saya semakin lama secara personal, semakin lama hidup, semakin saya mengucap syukur justru untuk hal-hal kecil. Thank God saya masih sehat. Kemarin Sabtu lalu ada konser besar, dan sehari 2 hari sebelumnya saya sakit pilek, influenza yang lumayan berat. Dan di situ saya mensyukuri betapa saya bersyukur bahwa tadi biasanya saya punya badan yang sehat. Dan ucapan-ucapan syukur itu adalah ucapan syukur yang kamu perlu angkat. Karena Tuhan bilang kita perlu mengucap syukur atas segala sesuatu. Jadi teman-teman tuh jangan cuma mengucap syukur karena hal baik, tapi atas segala sesuatu. Bukan cuma mengucap syukur karena doamu dijawab, tapi ucapkan syukurlah walaupun doamu belum dijawab. Ucapkan syukurmu walaupun kamu lagi nggak dalam keadaan yang paling sempurna. Ya itu penyembahan di mata Tuhan. So, jadi jangan cuma ucapan syukur yang keren-keren aja gitu. Enggak, yang ordinary life. Bersyukur masih bisa ada kerjaan. Dan makanya pasti gereja juga mengucap syukurnya tuh yang penyembahannya yang serius gitu maksudnya. Nah, terus yang kedua, karena worship. Itu tadi udah worship. Yang kedua, work. Efesus 2:10 bilang karena kita ini buatan Allah, ciptakan dalam Kristus Yesus merupakan pekerjaan yang baik yang telah persiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, ini orang suka lupa bahwa penyembahan bukan cuma soal nyanyi-nyanyi buat Tuhan, tapi penyembahan juga bicara bekerja untuk Tuhan. Ada namanya Protestant work ethic. Jadi sebuah konsep etika kerja di teologi, sosiologi, dan ekonomi, dan sejarah yang menekankan bahwa bayangin nggak sih, kerajinan, kedisiplinan, dan penghematan adalah bagian dari iman seseorang. Jadi bayangin nggak sih teman-teman bahwa ada momennya bahwa iman itu nggak cuma bicara soal perasaan, tapi iman bicara soal kedisiplinan, kerajinan, dan bicara soal penghematan. Itu namanya Protestant work ethic, teman-teman. Bisa bayangin nggak sih? Kayak iman tuh sebenarnya bisa sampai segitunya. Jadi kerajinanmu sebenarnya ada bagian dari imanmu. Kerajinanmu tuh bukan cuma sekedar kamu peduli sama dunia, enggak. Tapi kerajinanmu adalah bagian dari imanmu dan ketakwaanmu kepada Tuhan. Dan bahkan Amsal 18 ayat 9 bilang, orang bermalas-malasan dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara saya perusak. Jadi bagi Tuhan malas itu dosa. Malas itu kamu saudara saya perusak. Malas itu destruktif. Malas itu merusak diri sendiri. Jadi ini sesuatu yang serius teman-teman. This is very practical. This is very nginjek bumi, dan ini iman kita ini, di sini iman kita terlihat banget. Nah, bahkan Katolik tuh kenal ada namanya, teman-teman tahu, 7 Deadly Sins, dan sloth atau kemalasan adalah salah satunya. Jadi malas itu dosa sebenarnya teman-teman. Jadi yang tim suka mager itu ya hati-hati, kamu tuh mungkin agak deket-deket dosa kalau kamu malas, kamu mager, nggak suka cari kerja, nggak suka gerak. Hidup pinggir jurang ya.
Hidup-hidup pinggir jurang kamu tuh. Jadi please be very careful soal hal-hal kayak gitu. Karena Tuhan tuh perhatiin baik-baik bagaimana dia memaksimalkan apa yang kita punya. Isunya, nah saya berkali-kali kerja itu banyak orang mikir, iya tapi gimana saya bisa kerja rajin kalau saya nggak kerja sesuai passion saya. Nah, isunya bukan soal passion atau enggak. Isunya tuh apakah kamu percaya bahwa setiap pekerjaanmu ada penyembahan bagi Tuhan. Karena bagi Tuhan mau kamu passion, mau kamu nggak passion, tapi kalau kamu kerjanya sepenuh hati, Tuhan anggap itu persembahan. Karena memang kenyataannya nggak semua di antara kita punya privilege untuk kerjain passion kita. Tapi kalaupun misalnya bukan passion pun, minimal ada orang-orang di sini yang kerjanya bukan untuk passion, tapi karena responsibility. Dia harus kerja supaya keluarganya bisa makan. Boro-boro mikirin passion. Tapi motivasi dia agar keluarganya bisa makan. Kerja sepenuh hati. Itu di mata Tuhan tuh sebuah bentuk penyembahan. Jadi teman-teman yang belum bisa dapat passionnya, nggak bisa kerja sesuai passionnya, jangan minder. Tuhan itu nggak lihat hal-hal seperti itu. Tuhan menghargai. Mau compassionate atau enggak, Tuhan menghargai. Nah, itu. Nah, apa namanya? Makanya, nah yang kayak gitu-gitu. Jadi, jangan pernah nyerah. Nah, yang ketiga ini adalah service. Nah, service itu, ini bicara soal pelayanan. Nah, bedanya worship itu kita itu memberi bagi Tuhan, angkat tangan kita bagi Tuhan. Work itu kita kerja, cari duit, bekerja yang terbaik, ngeluarin potensi. Service bicara apa yang kita lakukan, tapi nggak bayar. Kita justru yang membayar harga. Service itu bicara kita melayani. Melayani itu bukan untuk kepentingan kita, tapi kepentingan orang lain. Kita perlu bangun hati melayani dalam hidup kita. Karena selain untuk kemuliaan Tuhan, juga untuk kebutuhan kita sendiri, teman-teman. Seluruh dunia ini, mau bisnis, mau pelayanan, semua di dasarnya adalah pelayanan, service. Kasih service. Jadi, nah, makanya 1 Korintus 10:31 bilang, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau lakukan sesuatu yang lain, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, makanya teman-teman itu jangan sampai kita itu secara service itu kita kurang gitu, mas. Jangan semua kerja cari duit terus. Nah, makanya saya selalu bilang, misalnya service itu nggak cuma bicara soal di gereja, tapi service di rumah, service di rumah tangga, service di pelayanan, dimanapun itu juga penting. Saya berkali-kali ngelihat, saya kutip kemarin bahwa di masa-masa sekarang, service between husband and wife justru itu lebih penting lagi. Justru harus lebih penting lagi, teman-teman. Kenapa? Karena di masa generasi sekarang sangat skeptis soal cinta. Justru orang-orang sudah menikah cukup lama, yang di 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, justru mereka harus turun gunung menunjukkan the real service. Kenapa? Karena kadang real service bukan cuma bicara soal kamu angkat tangan, tapi real service atau real worship juga bicara you go home and you love your husband, you love your wife. Karena ya itu service, karena ya itu yang Tuhan inginkan juga kita lakukan. Karena melayani. Dan itu bukankah itu yang jadi masalah di generasi sekarang? Kurang service sehingga kayaknya cinta itu jadi manipulatif aja gitu. Cinta itu jadi sesuatu yang untuk dapat sesuatu, bukan memberi sesuatu. Makanya saya selalu bilang, yang generasi-generasi senior yang menikah hidup cukup lama harusnya turun gunung, menunjukkan pada generasi ini, cinta itu sebenarnya kayak gimana, mengasihi itu sebenarnya kayak gimana, bagaimana bisa bertahan, nggak gampang ngucapin cerai, nggak gampang tuh untuk ngomong cerai, ngomong pisah dan sebagainya, tetap bertahan mengasihi walaupun lagi nggak merasakan sayang, karena itu bukan cuma untuk manusia, tapi itu lebih dari itu untuk Tuhan. Nah, kayak gini-gini, ini harus dibuka pikirannya biar teman-teman muda. Makanya pas yang mau married pun juga harus hati-hati. Maksudnya bahwa, remember, your marriage ini bukan cuma tentang kamu, ini juga tentang memuliakan Tuhan. This is part of your worship Tuhan. Your covenant with God. Jadi jangan sembarangan maksudnya. Betul. Udah dimulai dari pertanyaan ya, Pastor. Udah rela, udah siap melayani belum kan gitu ya? Kalau cuma pengen dilayani, belum siap masuk ke pernikahan. Karena pada akhirnya kita kan pelayan ya. Service kan bicara pelayanan juga. Ya, silakan. Service pelayanan. Nah, saya sih pendek aja. Jadi 3 hal ini sebenarnya, ini 3 hal yang jadi framework untuk kita pelajarin bulan ini. 3 hal ini, jadi saya selalu bilang bahwa misalnya, apa sih sebenarnya worship itu, avoda itu apa sih? Basically, avoda itu adalah angkat tangan sembah Tuhan, ringan tangan bekerja,
dan turun tangan bantu sesama. Itu 3. Jadi avodah, ibadahmu yang sejati itu adalah angkat tangan sembah Tuhan, turun tangan untuk bekerja, ringan tangan menolong sesama. Itu aja sih. Saya share pendek aja. Itu yang teman-teman perlu baik. Kamu ada pertanyaan, silakan cek di question box atau kembali, silakan. Ya, Pastor Robert dulu mungkin. Iya, saya tertarik tadi dikatakan soal pekerjaan ya. Bagaimana kalau pekerjaan, apakah ini passionnya atau bukan, dan sebagainya. Nah, saya kira firman Tuhan bilang ya di Pengkhotbah 9 ayat 10, dikatakan apa yang kau temukan kerjakanlah sekuat tenaga. Dikatakan apa yang kau temukan, jadi bukan apa yang kau suka gitu kan. Kalau engkau bisa menemukan sesuatu pekerjaan, kerjakanlah sekuat tenaga. Gitu loh, itu karena firman Tuhan jelas sekali mengatakan bahwa bagaimana kita itu saya nggak mau kerja karena itu bukan bidang saya. Tapi padahal itu yang ditawarkan, dan itu sebenarnya bukan dia nggak bisa, cuma dia nggak suka gitu lah. Artinya ya gitu aja. Padahal itu nggak suka kadang-kadang. Padahal sangat mungkin itu ujian dari Tuhan ya. Pengen betul. perkara kecil nih dalam hal yang lu nggak suka, lu rela nggak melayani. Karena nanti kan akan dipercayakan yang lebih besar mungkin yang sesuai sama passion gitu. Jadi kita harus memandangnya ya dalam hidup nih, hal yang nggak enak tuh sebagai ujian. Jadi kalau kita mandangnya sebagai kesialan gitu ya, susah juga. Kalau kita terus gitu, kita jadi hidupnya tuh jadi discourage terus gitu loh. Kalau kita pandang sebagai yang nggak enak tuh sebagai ujian. Ujian tuh kan nggak pernah enak. Tapi ada tujuan yang lebih tinggi gitu loh. Iya, dan saya yakin ketika firman Tuhan berkata kepada yang satu diberikan 5 talenta, yang kedua diberikan 2, yang ketiga diberikan 1, itu bukan berarti yang 5 itu punya keinginan akan pekerjaan sesuatu, tetapi Tuhan katakan aku kasih modal kamu, itu modalnya gitu loh ya, 5, yang 2, yang 1. Cuma masalah yang 1 ini udah milih-milih, yang 1 ini dia bilang ini bukan bidang saya, ini bukan bidang ini. Kalau yang 5, saya percaya bahwa dia bisa menyesuaikan dengan apa yang dia temukan, dia kerjakan, karena dia mempunyai ada banyak kemampuan dan pilihan dan sebagainya yang dia bisa kerjakan. Tapi kalau yang 1 ini kan ini bukan passion saya, makanya dia pendem aja seperti gitu. Betul. Dan atau dia malah ngiri, kenapa cuma 1, kenapa yang lainnya? Iya, malah ngiri. Banyak. 1 aja nggak dikembangin, apalagi banyak gitu. Iya, 1-nya nggak dikembangin, apalagi ini. Ya, saya jadi ingat cerita itu, saya pernah ngomong kali ini, Nat King Cole yang penyanyi legendary itu, dia dulu bukan penyanyi, sebenarnya dia pemain piano, tetapi di tempat klub yang dia mau kerja itu, dia bilang saya nggak cari pemain piano, saya cari penyanyi. Kalau kamu mau kamu nyanyi, kalau enggak saya nggak bisa terima. Nah, waktu itu dia untungnya dia terima. Ya udah, saya coba nyanyi. Begitu dia nyanyi, muncullah lagu Mona Lisa yang jadi legendary sampai hari ini. Jadi kita nggak bisa tahu sebenarnya gitu loh. Yang penting kita harus mengerjakan segala sesuatu dengan kerja keras, dengan sukarela. Jangan mengelak ini bukan passion saya. Iya. Begitu. Pada akhirnya ini aku sadari ya, pada akhirnya ya. Betul besar jadi orang yang suka banyak hal gitu ya. Musik suka, olahraga suka. Terus macam-macam sukanya. Akhirnya aku menyadari bahwa passion itu kerap kali itu lebih ke buat siapa kita melakukannya, bukan apa yang kita lakukan. Iya, sebenarnya itu next step-nya. Buat siapa kita melakukan. Yang bikin kita passionate tuh itu gitu loh. Apalagi nanti betul. Kalau di level, misalnya nggak usah jauh ya, nggak usah menikah dulu deh. Misalnya kita nyari kerja gitu ya, misalnya lulus sekolah nih mau bantuin orang tua misalnya, itu aja bikin kita passionate loh, walaupun bidangnya sama sekali kita nggak suka, tapi yang bikin kita passionate tuh for whom kita mengerjakannya gitu, dan itu mesti disadari, kalau nggak kita akan terus berkutat sama selera dan akhirnya nganggur selamanya, karena yang namanya kerjaan nggak pernah enak. Passion saya sebenarnya rebahan gitu, nggak ada passion rebahan. Udah lewat itu, waktunya udah lewat, itu kan pandemi. Udah lewat, itu udah lewat. Sekarang udah enggak. Sekarang udah betul. Jadi padahal sebenarnya kalau kita lihat, saya pernah bahas juga di sini bahwa sebenarnya kan orang berusaha, berbisnis, entrepreneur itu kan pertama-tama itu apa yang bisa dia perbuat untuk orang lain. Betul. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi bukan apa yang dia butuhkan. Bukan apa yang dia suka juga bahkan kerap kali ya. Bukan apa yang dia suka, mungkin banyak dia bisnis suka. yang berjalan karena melihat kebutuhan ya.
unik ya. Betul. Ya kayak misalnya besar kayak kebutuhan. Gojek misalnya. Gojek itu kan Ah, dari personal concern kan. Saya kan kerja di Femina Group dulu ya. iya. Ketika Gojek baru rintis tuh Betul, betul, masuk ke betul. kolom kecil tuh. Dia tuh idenya cuma sederhana. Setiap kali mau jalan dari rumahnya ke depan jalan gede ke pangkalan ojek tuh jauh gitu. Dia tuh mikir, aduh apa Heeh. mesti jalan kayak gini ya? Gimana caranya manfaatin si siapa namanya GPS sama Mm-mm. para tukang ojeknya gitu. Itu doang dari Tukang ojek, concernnya dia. dulu Dia tukang dari ojek, dia tuh iya. capek jalan Ah, mesti ke depan jauh-jauh gitu. Dari gitu doang dari betul. Heeh. bukan sesuatu yang dia Dari pentingin asal, sebenarnya biasa biasa iya, aja. iya, iya. Dari Sesuatu dari yang keresahan sebenarnya ya, yang, keresahan. Ya. ya, sesuatu yang sebenarnya dia butuhkan ya. Tapi itu Dan jadi dibutuhkan ternyata orang lain. kebutuhan orang Benar. banyak. Ya, ya. Bahkan ya berarti itu passion nggak selalu harus berasal dari apa yang kita suka, tapi bisa jadi berasal dari apa yang kita resahkan juga bisa. Keresahan Bisa. kita atau keresahan banyak Macam-macam. orang juga. Ya, interesting. Betul. Ya, Itu ya. service. Itu semua service. Service, itu Exactly, ya. service ya. Ya. Itulah pelayanan kita. Jadi sebenarnya itulah pelayanan. Eh, Makanya teman-teman jangan anggap remeh hal-hal seperti itu. Jadi 3 hal ini saya berharap teman-teman bisa nangkap. Ya. Oke, Dan silakan. ya pentingnya juga aku tambahin dikit. Pentingnya kenapa seri bulan ini. Ini tahun lalu kan juga ini ya. Tahun lalu Ya. kan Agoda ya. 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 Agoda dan kenapa sekarang kita penting untuk mengulang dan bahkan punctuate ya untuk di penekanan di poin-poin tertentu nanti di sepanjang bulan ini ya, minggu depan aku bisa di worship through marriage, terus Pastor Robert nanti worship through family and parenting, right? Nanti Pastor Ruben terakhir through business and marketplace, working place. Dan kenapa kita ngerasa perlu banget terus diingetin kayak gini, karena gini masih terlalu banyak menurut kita ya, dari pandangan kita ya, kita sepenglihatan kita, seperhatian kita, masih terlalu banyak orang yang membagi sekuler dan rohani. Menurut saya. Dan itu yang bikin mereka akhirnya punya dua dunia gitu. Ada mode gereja, mode Kristen. Jadi istilahnya Sabtu Minggu nih, church mode on kan gitu. Tapi Senin sampai Jumat nih senggol bacok mode on misalnya gitu kan. Nggak mungkin ya. Jadi buat kita itu yang tanpa sadar ya, pembagian ini nih membuat orang tuh hidup dua dunia, akhirnya terjebak dalam kemunafikan akhirnya. Karena ada sesuatu yang dia coba tampilkan di hari-hari tertentu, tapi sesuatu yang dia pikir, wah ini kan beda, ini kan kerjaan, ini kan marketplace, bukan di pelayanan. Loh, ya sama. Kita harus memandangnya bahwa ini semua ini buat Tuhan loh. Kalau kita memandangnya seperti itu, kita akan mengerjakannya, kinerja kita, integritas kita akan sangat berbeda ya. Dan ini makanya kenapa kita sebagai gereja gitu, New Wine, memutuskan untuk tiap bulan November kita akan bahas ini lagi. Terus kita bahas. Karena banyak yang baru denger, banyak yang mesti diingetin kan kita. Kita kan suka lupa ya. Apalagi kalau di gereja-gereja karismatik ya. Bagaimana kalau di gereja kayaknya kudus, angkat tangan, pejamkan mata, berbahasa roh, macam-macam. Tapi begitu keluar dari gereja langsung berubah gitu dan. Ya apalagi apalagi kalau misalnya ketemu dengan sesama anak, ada anak Tuhan loh, kita ngomong yang benar loh ya. Nah, kayak statement begitu itu membuktikan bahwa mereka hidup di dua dunia gitu kan. Benar. Iya, padahal kan kita satu dunia, yaitu dunia avoda. Apa adanya, benar. Semuanya apa ini adanya. Pada akhirnya worship ya. Semua akhirnya hidup kita kitanya sebagai persembahan, hidup kita sebagai penyembahan, harusnya gitu ya. Betul. Itu kan intinya. Betul. Kita harus menyadari hal itu. Dan aku juga ya sedikit concern juga lah, pelayanan melayani anak muda itu kan dilemanya selalu sederhana itu kan. Kadang dia jago kebaktian di gereja tapi nggak jadi anak yang berbakti di rumah, itu kan problematik ya. Nah ini yang bikin kita putuskan untuk tiap November ini kita akan bahas lagi tentang ini. Ya. Betul, saya kira perlu dijamah, perlu disentuh semuanya itu biar dijelasin ya. Ya sehingga kita tidak mempunyai istilahnya Kristen di rumah sama Kristen di gereja gitu. Saya kira itu nggak ada pencitraan, nggak ada spotlight, nggak ada macam-macam dan sebagainya. Sebenarnya kayak kekristenan penyembahan ya, hidup kita penyembahan bukan berarti cuma nyanyi. Saya kira salah, hidup kita penyembahan itu buahnya yang kelihatan. Kalau yang nggak bisa nyanyi kasihan. Pekerjaan. Kalau yang nggak bisa nyanyi nggak apa-apa. Kalau yang nggak bisa nyanyi kasihan kalau itu cuma tentang kasihan. Nggak bisa nyanyi kan disenangkan sekitar tidak. Oh iya. Iya, betul. Ini pertanyaan udah banyak nih, aku mulai ya. Iya, boleh. Silakan. Dari paling bawah dulu, ini bentar.
Ini ada yang nyambung kayaknya ya. Oh iya benar. No, dia mungkin bertanya gini, gimana kalau kita udah selalu berdoa dan memberikan terbaik dalam dunia kerja, tapi selalu ada aja kesalahan yang tidak disengaja. Kayaknya make mistakes itu human. Iyalah. Fine ya, kok. Itu belajar. Ya, yang itu penting manusiawi bukan nggak sekali. pernah bikin kesalahan, tapi belajar dari kesalahan dan nggak usahakan untuk nggak mengulanginya kan gitu ya. Idenya kan betul, gitu. betul. Yang penting itu sih. Jadi kalau misalnya ada kesalahan terus sengaja, ya belajar dari kesalahan ya. Nggak ada cara lain. Dan minta Nggak bisa maaf sesederhana itu. Gitu. udah Jangan gitu. sampai kita berpikir, wah, gue selalu berdoa pelayanan sekalinya gue kerja, kok gue bikin salah, gue bikin malu Tuhan nih. Ya nggak langsung gitu bentuknya. Kecuali kita terus-terusan kayak gitu, jadi bukan sesuatu yang kalau cuma salah sekali, ya namanya juga wajar. Banyak hal kita kan juga learn from mistakes ya at the end of the day. Idenya bukan nggak pernah bikin salah, tapi belajar dari kesalahan itu dan jangan ulangi lagi. Gitu. Betul. Terus betul. Nah ini kayaknya nggak ada deh ayat yang berkata sekali kalau waktu engkau jatuh kamu diam aja di situ. Iya, enggak, karena jatuh dan bangun. Ada kesempatan untuk kau berdiri, padahal nggak ada itu tuh. Nggak ada kesempatan kau berdiri, jatuh bangun, gitu loh. Betul. Maksudnya jangan jalan di tempat itu lagi lah. Betul. Dan cari jangan tempat lain. Ya berdiri lah. Jangan ulangi lagi. Benar. Ya, oke. Ini ada lagi nih. Jadi tetap bekerja sepenuh hati meskipun tidak diapresiasi, diremehin terus gitu ya. Dia bilang gitu. Jadi dia bilang apakah itu melibatkan itu? Maksudnya ketika kita kerja, walaupun nih nggak diapresiasi, diremehin, apakah harus tetap bekerja sepenuh hati? Itu pertanyaannya. Pada dasarnya bos terbesar kita tuh Tuhan. Wow, ya. Ya. We live, we sing, we perform for the audience of one ya. Ya. Audience of one. Betul. The audience of one, ya. Cuma itu kamu tidak perlu hadir untuk menyenangkan semua orang. Tentu memang ada pertimbangan. Kalau dari gue secara personal kayak gini, memang tentu kadang ada pertimbangan bahwa memang ya kalau misalnya dia nggak pernah terus, kok gajinya kurang, terus memang ada perusahaan yang kamu lebih cocok, gaji lebih tinggi dan lebih penghargaan, ya silakan. Tapi lebih dari itu, idenya adalah kamu itu ada bukan untuk nyenengin orang, kamu ada untuk nyenengin Tuhan. Bagi saya selalu percaya hal itu, karena di tempat manapun saya belajar bahwa di perusahaan besar sekalipun dianggap remeh itu biasa. Orang tuh suka sirik-sirikan. Ya, betul. Itu tuh banyak di seluruh perusahaan, office politik tuh banyak di mana-mana. Jadi kalau kamu dianggap remeh aja ciut, agak sulit juga ya maksudnya. Di mana-mana tuh orang tuh keras hidup lah ya, itu maksudnya. Makanya kamu itu ingat. Kalau pastor yang lain gimana jawabannya? Ya, ada juga misalnya ada satu orang yang saya dengar ya, dia sharing sama saya, dia berkata begini, dia melakukan hal yang benar sesuai dengan job desk-nya dia, tugasnya dia, tetapi rupanya atasannya dia ini orangnya agak bermain begitu, bermain artinya nggak jujur gitu kan, nggak jujur, lalu dia mesti ngikutin dia dan sebagainya. Nah, dia bilang dia nggak bisa ngikutin seperti itu, dia bekerja sesuai dengan apa yang dia seharusnya kerjakan. Nah, akibatnya jadi ada ketegangan tuh dengan atasannya, karena atasannya kepengen kamu nggak usah jujur gitu loh, bahasa kasarnya gitu kan, nggak usah jujur, jangan begitu. Nah, kalau menurut saya kamu tetap aja bekerja dengan conviction kamu, karena kamu work for the audience of one. Nah, kalau memang misalnya kamu berujung sampai kamu diberhentikan gara-gara kamu lurus dan sebagainya, that's okay. It's okay. Saya percaya, that's okay. Nanti akan kerjaan di tempat lain kok. Banyak pekerjaan tempat lain gitu. Tapi aku dengar ya tentang itu ya. Maksudnya ada orang mungkin nggak menghargai berlian, mungkin dibuang ke tempat sampah, tapi ntar ada yang pungut dan menghargai itu sebagai berlian. Mungkin orang nggak ngerti. Betul. Batu-batu retak nggak jelas dibuang kan gitu. Iya, betul. Betul, nggak apa-apa. Kairos, it's okay. Benar-benar setuju. Ini ada pertanyaan agak connected nih. Pertanyaannya agak connected, tapi dia nanya di kolom chat. Teman-teman, sekali lagi yang nanya, harap di ini ya, di question box ya, jangan kolom chat, karena kalau chatting nanti kegulung ke atas. Ini ada yang nanya agak mirip sih, dia bilang gimana bisa mempertahankan hati yang menyembah dalam situasi keadaan masalah yang kerap kali berulang di luar kendali. Nah, ini agak unik nih, di luar kendali. Walaupun jawabannya sebenarnya sama ya. Sebenarnya kita sekali lagi kita live atau perform atau work for the audience of one. Itu kuncinya. Cuma nanya menghadapi masalah situasi yang kerap kali berulang di luar kendali ini gimana nih? Mungkin
Ada tips kan? Ya, mungkin bisa didetail ya, di luar kendali seperti Iya, yang apa kayak misalnya. Gimana ya, bingung juga. Kayak gimana ya? Misalnya dia sedang hamil, lalu dia tiba-tiba dia nggak bisa kerja karena ini tiba-tiba. Ya. Nah, dia mesti menghadapi situasi seperti ini. Bingung Lalu juga dia, itu kita kan bingung juga apa gitu maksudnya. Yang tidak bisa ini ya. Ya, jadi kalau mau nanya yang teman-teman nanti next bisa lebih detail ya. Kalau kita juga bingung contohnya seperti apa, jawabannya juga lebih bingung lagi. Cuman intinya sama sih sebenarnya. Itu menghadapi mungkin kesalahan kita sendiri atau ada yang di luar kendali kita. Intinya sama. Kalau kita melakukannya for the audience of one untuk Tuhan, nggak akan terpengaruh. Kita punya hati akan tetap sepenuh hati gitu. Karena kita lakukan untuk Tuhan kan. Makanya di Kolose 3:23 ya, intinya kan ada di sana ya. Yeah. Alright. Ya. Oke, good. Kita lanjut lagi. Bagus. Terus ada lagi? Karya. Oh, ini nih pertanyaannya agak mirip tapi kayak dijawab tuh. Oh, ini ada Hanca nih. Saya mulai dipermasalahkan karena menentang pemakaian pawang hujan dan nggak hadir di upacara ritual. Nah, dia kan sekarang banyak di Bali nih. Apa harus tetap melawan atau bertahan tapi cari aman atau menghindar, dia bilang. Jadi gimana tuh? Karena kan udah pasti tuh seputaran pawang hujan dan ritual-ritual tuh mesti hadir sebagai kayak sopan santun gitu lah. Gimana cara bertahannya? Apakah dilawan atau berusaha menghindar biar gimana tuh? Agak-agak tricky sih. Agak-agak tricky sih memang ini kan. Ini kan bicara tentang apa itu? Culture-nya di sana culture di sana gitu ya. Ya, culture di sana apa disebutnya tuh kearifan lokal. Mereka kan sebutnya itu kearifan lokal. Kalau saya kira ada juga perlu dipertimbangkan misalnya kamu berdoa saja. Berdoa tutup bungkus dengan kuasa dari Yesus. Kita tidak setuju, tetapi saya kan orang kerja namanya dan saya harus ada, mungkin dihadirkan karena harus hadir semuanya karena orang kerja begitu, dan saya percaya kita bisa berdoa selama itu. Asal tidak melakukan. Betul. Ya. Saya kira asal kita tidak melakukan begitu. Kalau kita melakukan sebagai pawang hujannya, nah itu ada something. Itu enggak. Iya. Karena terkadang upacara itu agak unik juga sih, upacara itu ya. Iya, agak unik, agak tricky itu memang. Gimana caranya kita bisa antara dua sih pilihannya, tetap ada sama ya, kita ikut tapi sebagai basa-basi sopan santun aja gitu ya, sebagai sopan santun penghormatan kepada mereka, atau ya tadi kita pure nggak mau ikutan gitu, dan berharap mereka menghargai private convictions kita. Ya kan, kayak misalnya beberapa temanku yang Muslim misalnya sangat anti masuk gereja misalnya. Ya kan, dan kita harus menghargai. Misal contoh saya punya asisten rumah tangga misal Muslim, dan dia nggak bisa masuk gereja karena itu dilarang, itu convictions-nya dia gitu. Dan sebenarnya sebagai majikan saya juga harus menghormati sebenarnya convictions-nya dia. Ya, betul. Ya udah, kamu tunggu di warung aja, oke, kita kebaktian di dalam nggak apa-apa. Nanti kalau ada perlu apa mungkin bisa bantu di WC dan segala macam, nggak langsung dibangun ruangan ibadahnya gitu. Dan aku rasa bisa diomongin sih yang gitu-gitu sih. Dan mestinya mereka, kalau mereka menghargai kita ya sebagai pekerja gitu ya, harusnya juga ya tadi ada penghormatan itu juga. Karena kan ini Indonesia ya, Indonesia itu kan Pancasila ya. Artinya, dan itu nomor satu yang dibela kan, nomor satu yang dipertahankan itu kan hak beragama sebenarnya, hak bertuhan. Dan ini bisa diomongin sih sebenarnya. Kalau menurutku lebih asik diomongin sih dibanding kita coba ngindar. Iya, betul ya. Ya, saya kira juga orang aneh kok lu nggak. Ya, saya kira terbuka ditanyakan aja apakah saya harus hadir karena ini saya ikut. Ini begini harus ikut gitu ya. Acara itu misalnya kan kalau saya cuma di sana apakah doang bisa ngelihat boleh nggak gitu kan? Atau saya di luar, nanti begitu kelar acara saya masuk gitu misalnya. Betul. Ya, itu mesti diobrolin sih. Kayak aku rasa bisa diomongin ya gitu-gitu ya. Iya. Apalagi mengingat sekali lagi kan di ini kan udah bahkan nggak selalu budaya lagi, kadang udah menjurus ke agama juga ya. Ini kan jadi agak dipaksakan juga sebenarnya. Ya. Betul. Kita lanjut ke sebentar. Masih banyak. Nah nih, soalnya, ini beberapa pertanyaan nih kayak gini tentang marketing workspace ya, working di pekerjaan ini bisa sekali lagi
seri ini nih akan berlanjut sampai nanti bagian terakhir tuh Pastor Umin akan ngebahas benar-benar penyembahan di tempat kerja ya. Artinya melalui pekerjaan kita. Ya, Dan ini banyak pertanyaan nih yang lompatin. Ya walaupun emang Pastor L sih baginya kan secara keseluruhan ya. Emang wajar sih ada pertanyaan gini. Tapi ini pertanyaan gini nih akan terjawab sebenarnya di Pastor Umin punya sermon. Pasti aku percaya gitu. Jadi kayaknya kita mencegah untuk lompat ke situ karena aku tetap excited untuk ngedengerin Pastor Umin kan gitu. Maksudnya kalau kita jawab sekarang nanti jadi agak ini juga agak tumpang tindih ya, karena pasti yang kejawab. Jadi malam ini kita menghindari pertanyaan yang terlalu spesifik di situ yang langsungnya. Beberapa mungkin kita bisa kutik, tapi yang penjelasan lebih lanjut nanti silakan disimak ya akhir bulan ini Pastor Umin. Dan ini ada pada saat 2 bulan bekerja mulai merasa salah menerima karena ini bukan keahlian saya. Apakah stay atau resign? Nah ini bukan masalah passion atau seleranya, tapi lebih kayak berasa saya bukan bidangnya, maksudnya nggak ahli gitu. Baru menyadari bahwa pasti jalanin. Oh, ternyata saya nggak bisa nih kayak gini. Gitu gimana? Pilihannya gimana? Stay atau resign? Saya kira itu kembali lagi kepada ini. Apakah yang bertanya ini dia benar-benar nggak bisa sehingga dia menjadi tersingkir, sehingga dia pekerjaannya tidak maksimal, tidak menghasilkan. Nah, pasti kan atasannya akan melihat belajar dan ini ya, untuk belajar atau dan atau membuka diri belajar beradaptasi. Ya, sebenarnya jawabannya begitu. Ya, kuat-kuatan sih kalau kuat untuk ngikutin kan kadang gitu ya, kadang awal-awal kita kaget, waduh ini bukan bidang saya banget nih, saya sebenarnya nggak bisa nih. Tapi lama-lama overtime, sebulan 2 bulan, ya apalagi 2 bulan ya. 2 bulan ini harusnya bisa udah mulai kelihatan nih, bisa dikejar gak ya gitu saya. Karena pada akhirnya gini ya, contoh ya, ingat pas zaman lulus kuliah dulu ya. Lulus kuliah tuh kan kayaknya udah paling pinter ya. Semuanya kayak udah dipelajari pas sampai di kerjaan, belajar ulang sebenarnya. Di dunia nyata nih banyak hal yang kita pelajari langsung di situ gitu. Jadi akhirnya ya kita keeping up, apalagi kita we need this job gitu ya. Kalau misalnya kita udah tahu secara finansial terbatas gitu ya. Betul. Kerjaan apa aja kita kerjain gitu loh. Apalagi kita sudah punya keluarga, sudah punya anak, biaya untuk sekolah, biaya untuk hidup. Benar, kita akan berupaya untuk keep up ya. Dan bisa kecuali tiba-tiba atasan ngelihat bahwa kayaknya kamu nggak bisa, benar-benar nggak bisa ya misalnya gitu ya. Aku punya kesaksian unik ya, maksudnya tanteku nih di luar negeri gitu ya, sekarang tuh disuruh pegang beberapa alat mesin gitu, dia tuh nggak ngerti mesin sebenarnya. Jadi berapa waktu tuh dia tuh lebih ke manajemen dan segala macam gitu, sekretariat dan segala macam. Dia dipercayakan pegang mesin juga, jadi dia bilang sama Tuhan saya nggak bisa nih gini-gini gitu. Ada momen di mana mesinnya tuh nggak jalan, terus dia cuma doain doang, Om. Jalan mesinnya. Didoain, dia nggak tahu gimana caranya. Tapi dia selalu bilang sama bosnya, bos ini tuh saya benar-benar nggak ngerti, dia bilang gitu. Tapi perlahan overtime dia tadi cuma pakai doain, lama-lama dia ngerti nyalainnya gimana. Ya, dia belajar gimana. ya. Dia mulai belajar melihat, dan itu that's how it's supposed to be ya. Kita manusia diberikan kemampuan untuk beradaptasi ya sebenarnya, untuk tujuan itu sih sebenarnya. Betul. Mungkin. Kadang kalau misalnya kita itu kesana salah karir gitu ya, kita kesana kok yang bukan kita bisa kok malah dipercayain orang. Kadang kita juga harus perhatiin apa yang orang lihat di kita. Orang kan juga nggak pengen bikin salah dong maksudnya. Tapi kalau kita yang kesana kok ini bukan strength kita tapi kita dipercayain, mungkin kita juga harus belajar melihat dari sudut pandang mereka. Jangan-jangan mereka lihat sesuatu. Mungkin mereka melihat daya belajar yang tinggi, mungkin mereka melihat orang belajar, oh, ini kayaknya orang bisa deh. Mereka melihat kita sebagai orang yang bisa dipercaya mungkin. Nah, jadi kadang kalau itu terjadi, saya sih biasanya bertanya, kok orang bisa percaya saya? Padahal saya nggak ngerasa bisa, kok dia bisa percaya saya? Saya akan tanya dulu. Dan saya rasa teman-teman, kamu perlu, memang pandanganmu, ya saya tahu bahwa kamu tahu diri. Cuma kadang kita perlu juga harus ngecek misalnya pandangan orang. Kalau misalnya mereka ternyata dia percaya sama kamu dan dia lihat sesuatu, ya coba jalanin dulu. Siapa tahu memang ternyata bisa. Siapa tahu pandangan dia nggak salah memang. Siapa tahu memang kamu punya daya tinggi sehingga kamu bisa melaksanakan apa yang diperintahkan dia. So, bagi saya sih itu perlu lihat dari situ juga. Ya. Kebayang jadi ini ya. Yusuf pas tiba-tiba jadi
jadi Perdana Menteri. wali negeri Mesir. Wali negeri. Dia kan nggak ada pengalaman jadi di politik dan di perekonomian negara, jadi kayak menteri keuangan gitu dia nggak ada. Bahkan kalau bener si Firaun sekaget itu dengan ide menabung, berarti dari hikmat dari Tuhan tuh yang bikin dia memberikan ide tentang menabung. Berarti dia orang pertama yang memberikan ide untuk menabung gitu. Gila juga ya. Dan itu pure juga diinin sama Tuhan. Tapi yang menarik dari Yusuf selalu adalah willingness dan kerja untuk keras belajar, dan selalu being helpful. Buat aku tuh menarik. Itu yang selalu dilihat sama atasannya. Dari papahnya di rumah sampai majikannya waktu dia jadi budak, terus kepala penjara, sama dilihat sama Firaun juga gitu. Dan itu ya ini yang harus kita miliki sih. Avoda tadi ya, heart of worship, hati yang menyembah, hati yang rela untuk melayani gitu. Orang yang rela melayani itu biasanya dipercayain yang unik-unik loh, yang kadang di luar kita gitu. Sebenarnya gini, jujur aja ya, maksudnya jadi teaching pastor pun sebenarnya kalau boleh jujur ya, sebagai orang yang nggak sekolah Alkitab, kan rasanya kayak gitu, ngerti ya? Cuman aku percaya kalau emang ini panggilan Tuhan, dan kita juga keep up ya, belajar terus gitu ya. Dan ada stres-stresnya juga ya, Toh ya? Ada dong, ngeri sedap, banyakan ngerinya dari sedapnya, ngerinya 2, sedap 1. Tapi kan karena mesti persiapan, mempercayakan kan juga bukan tanpa pertimbangan Om ya. Gitu. Iya betul. Iya. Tapi biasanya seperti tadi Pastor El katakan, mungkin atasan kamu itu melihat sesuatu. Kamu mungkin orangnya suka belajar, terbuka, walaupun bukan bidangnya, tapi I'm willing to learn, semua belajar gitu. Sehingga itu sebenarnya talentanya itu dikasih talenta 5 itu sama Tuhan, itu harus dikembangin terus seperti gitu. Jadi jangan aduh saya nggak bisa nih, saya bisanya ini aja. Ya, jangan. Kita harus pertimbangkan atasan tuh ngelihat sesuatu yang mungkin Anda tidak berasa gitu, yang tidak lihat. Ya, oke. Ini ada pertanyaan yang cukup menggelitik nih. Jadi dia bilang dia kerja di tempat di mana hari Minggunya nggak mengizinkan dia gereja. Gimana? Kalau saya sih dari awal yang saya akan omongin ketika mendapat kerjaan adalah hari Minggu tapi saya gereja gitu. Iya, karena buat saya carilah dulu kerajaan Allah kebenarannya, semua ditambahin. Buat saya kerjaan itu bukan ya nomor 1 kan, sila nomor 1 itu kan benar-benar ketuhanan namanya Esa. Kalau teman-teman Muslim hari Jumat diizinkan sholat Jumat, aku mestinya hari Minggu diizinkan kebaktian. Kalaupun nggak sepenuhnya hari Minggu libur, nggak apa-apa. Tapi at least pagi aku kebaktian, sisanya aku masuk, nggak apa-apa. Tapi at least ada momen 2 jam, 3 jam untuk aku beribadah. Itu itu kan enggak, itu nggak melanggar hukum, enggak. Itu justru kalau mereka yang paksa itu nggak boleh, justru melanggar hukum artinya. Itu pada waktu interview saya kira ya, mesti ngomongin ya. Pada waktu interview itu awal. Ngomongin dulu. Jangan ngomongin. Iya, orang kadang langsung ngomong gaji Om, karena itu yang di otaknya. Masalahnya dulu, Minggu saya bisa ibadah nggak gitu. Betul. Minggu masuk. Betul. Kalau masuk oke, tapi saya tetap mau ibadah dulu gimana? Atau balik, saya masuk dulu. Nanti setengah hari. Kayak misalnya gini, Sabtu kan banyak setengah hari ya. Aku rasa Minggu juga bisa setengah hari, nggak apa-apa. Lu masuk dulu, ikut ibadah sore, siang, nggak masalah. Diomongin lah dari awal. Ya, dan biasanya orang-orang seperti kayak anak saya, dia karena dia tahu atasannya tahu bahwa dia Kristen, jadi kadang kan hari Minggu nggak usah kerja, gitu. Hari Minggu nggak usah kerja, jadi itu yang benar. Jadi maksudnya kan yang lain-lain kan yang agamanya lain kan hari Minggu nggak ada masalah tuh. Betul. Gitu kan. Oke, terus ada pertanyaan tadi aku jadi tergelitik juga nggak jawab deh, walaupun belum bagiannya ya. Pekerjaan sebagai marketing nih, nah marketing ini kan identik sama dunia tipu-tipu ya. Namanya aja marketing kan. Tapi batasnya gimana sih batasnya? Kalau aku ya sebagai dulu bekerja 6 tahun ya sebagai desainer grafis yang adalah bagian juga marketing sebenarnya kan, kita ya kan cobain ngangkat sesuatu yang apa gitu. Basically gini, aku dari dulu menolak untuk berbohong. That's it. Jadi aku nggak pengen ngasih sesuatu yang dia nggak punya. Aku selalu akan coba cari. Ini kelebihannya apa? Kita angkat di kelebihannya. Gitu loh. Jangan kita bilang, oh ini nih bisa ini. Padahal nggak bisa gitu. Itu kan bohong ya. Buat saya, sebagai orang Kristen, saya walaupun marketing, walaupun bahkan digital marketer juga, dan desainer grafis itu kan yang paling suka ini ya, paling bisa untuk mengemas sesuatu, itu bagian saya dulu.
Tapi saya selalu bilang saya menolak untuk berbohong. Saya bilang ini kekuatannya apa? Kita angkat di situ. Betul, betul. Ya. Ya. Bahkan ada hal-hal yang kayaknya nggak nyambung. Misalnya kayak apa gitu, odol tulisannya halal misalnya. Padahal nggak ada urusannya. Memang ada odol mengandung babi, nggak ada juga. Cuman itu gimmick taruh kata halal itu naikin, ngerti ya? Naikin kepercayaan, naikin, dan itu yang mesti diangkat. Yang gitu-gitu kan trik marketing juga gitu. Padahal nggak ada urusannya, halalnya apa sama apa. Tapi kata halal itu juga perlu dan emang ternyata wajib juga kan, yang gitu-gitu ada halalnya. Dan itu banyak lah trik-trik marketing tanpa perlu berdusta. Buat saya larinya selama kita nggak berdusta, itu masih oke, trik apapun itu. Itu sih Pak. Silakan yang lain mungkin. Betul. Iya. Saya pernah ada pertanyaan nih. Ada orang bertanya seperti ini. Coca-Cola kan, minuman Coca-Cola kan terkenal sebagai salah satu minuman nomor 1 yang penyebab diabetes ya. Yang malah ada yang bilang pembunuh gitu loh ya. Pembunuh orang gitu di Amerika, atau pembunuh nomor 1. Nah sekarang gimana tuh marketingnya? Marketing karena awalnya itu Coca-Cola itu dibuat sebagai minuman kesehatan. Oh wow. Nah itu. Iya. Awalnya itu kan cuma pada waktu awalnya itu iya jauh banget. Sama seperti kayak Guinness itu kan bir hitam itu kan awalnya kan sebagai minum kesehatan, tapi kan ya mungkin satu botol ya sehat, tetapi 10 botol ya mabok gitu. Nah seperti Coca-Cola itu pada awalnya kan terjadi gara-gara ada seorang tentara, ternyata dia seorang farmasis, dia waktu tugas perang. Nah pada waktu itu dia mengalami luka dan dia luka dalam, lalu dia menemukan sebuah minuman yang bisa menahan dan bahkan menyembuhkan dia punya luka itu yang dalamnya itu. Nah, cuma salah satu bahannya itu adalah pakai ini kokain. Wow. Gitu awalnya begitu. Nah, bagaimana dia kepingin menjadi jawaban juga buat banyak orang. Akhirnya kokainnya diganti dengan pokoknya campuran apa yang bukan kokain. Nah, akhirnya setelah diganti itu dijual. Ya? Wow. Iya, jadi coke, makanya itu coke. Iya gitu juga. Iya, makanya. Lalu kemudian akhirnya itu dijual buat lingkungan Atlanta saja. Nah, sekitar Atlanta itu, lalu dia bagaimana caranya agar bisa masuk ke rumah-rumah tangga. Akhirnya dibuat pakai botol, dimasukin botol. Berarti dia mesti tambah pakai pengawet. Nah, lama-kelamaan kan berkembang, ada Coca-Cola yang reguler, ada Coca-Cola yang nggak manis, yang apa, macam-macam diet dan sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, di dalam pikiran seseorang, walaupun ini still the best selling minuman, lebih di atas daripada Pepsi, tetapi begitu banyak kalau buka di YouTube itu yang nyerang Coca-Cola, orang mati begini, orang tuh tetap aja minum ya. Iya. Tetap aja minum, dan juga marketing itu gimana tuh pembuat marketingnya. Kan kita nggak bisa bilang ini minuman yang menyehatkan. Nggak bisa. Nggak bisa. Kita nggak usah ada beberapa makanan ya. Kalau kita berdoa makan, kita nggak bisa bilang Tuhan biar makan jadi kesehatan gitu. Kita nggak bisa ya. Kita cuma bersyukur berkat yang bayarin kan gitu ya. Karena udah tahu ya. Kalau kita ngomongin Tuhan juga kan udah jelas makannya nggak sehat, bila makannya jadi kesehatan buat kami, gimana caranya? Iya. Iya sih, memang menarik sih. Itu marketing tuh banyak banget sih ilmunya, makanya dari dulu. Tapi memang betul, kembali lagi kepada hati nurani ya. Kalau memang itu iya, that's okay. Tapi kalau itu enggak, jangan dijual gitu maksudnya. Iya, kita naikin aja yang bagusnya. Kalau yang bukan, jangan bohong apa penipuan. Ujung-ujungnya nanti malah dituntut. Ini kok bilangin gitu, padahal nggak gini kan malah bahaya kan. Ya, oke. That's it. Ini good. Pertanyaan ini 10 menit terakhir ya. Ini mau nanya nih, dia bilang, bener nggak kalau saya memilih misahkan diri atau tidak mau terlalu dekat dengan rekan-rekan lingkungan tempat kerja yang kalau bercanda nih ngebahas seputar selangkangan hampir tiap kali. Waduh. Jadi alhasil saya lebih sering memilih untuk menyendiri, dia bilang gitu. Salah nggak? Kalau saya sih enggak, karena saya gitu pasti saya gerah lah. Kalaupun saya mau nongkrong, saya omelin dulu, disclaimer gitu. Jangan ngomongin itu terus dong, gue pengen nongkrong nih gitu. Males banget kalau ngomonginnya gituan mulu kan gitu. Kalau saya ngomong gitu, saya terbuka aja. Apalagi kan kita nih namanya rekan kerja ya. Rekan kerja itu kan kepentingan utamanya kerja. Iya betul.
Cuman kan kadang kita bangun chemistry. Aku selalu gitu. Jadi kalau udah mau nongkrong, aku selalu bilang, temanya yang lain dong, ngomongin bola kayak, atau ngomongin apa, ngomonginnya gitu mulu. Jadi akhirnya pas mereka akhirnya udah tahu nih setiap kali aku datang udah mulai ngomongin hal yang lain gitu. Ya nggak apa-apa juga. Kalau kita menyendiri, aku rasa sayang sih, karena kan kita kan namanya aja rekan itu kan pasti ada chemistry yang harus dibangun ya. Hanya karena kita nggak nyaman sama mereka, bukan berarti kita harus menyendiri. Nanti malah nggak punya teman sama sekali, malah ribet. Nggak punya teman, ngomongin aja sih keberatan kita, harusnya mereka menghormati itu sih. Apalagi nih, ada lagi nggak Pastor? Jauh ini udah nggak terlalu baik, udah nggak ada yang itu, nggak ada yang perlu dijawab. Rata-rata udah dijawab. So teman-teman, paling ada satu tadi, bisa nggak diulang lagi agoda, bukan agoda, avoda. Avoda pakai V. Kalau agoda itu yang buat hotel. Makanya lihat hari Minggu ya, Minggu kemarin. Mampir YouTube channel kita lah, New Wine International Church. Mampir tahun lalu malah bener-bener avoda tuh bahasnya, pure avoda judul serinya tuh. Ya, tahun ini kan worship in real life ya. Gitu. Jadi silakan mampir ya teman-teman ya. Kalau diulang lagi udah nggak ada, waktu tinggal 8 menit. Ulang lagi. Ulang lagi khotbahnya. Pastor Chris. Bagaimana nih, ada pertanyaan menggelitik juga nih, maksudnya apa ya? Bagaimana caranya supaya kita selalu melahirkan sesuatu yang baru dalam pelayanan? Maksudnya gimana nih? Kreativitas atau apa nih? Idenya nih kemana nih? Coba Pastor Al mungkin melahirkan sesuatu yang baru dalam pelayanan khususnya spesifiknya. Rasanya sih dia mungkin karena dia pengen coba sesuatu yang baru. Ada kemungkinan dia boring dengan sesuatu yang terjadi di gerejanya. Nah, sesuatu baru ya, pertama kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan kreatif dan kita diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Kita siapapun yang butuh hikmat biar dia minta pada Allah, minta pada Tuhan karena Tuhan pasti kasih. Yang ketiga, ya mungkin kamu perlu pay attention sama dunia zaman sekarang. Anak-anak zaman sekarang seperti apa, keadaan seperti apa. Ya mungkin kamu coba perlu masuk ke dunia seperti itu. Kita beda kebiasaan. Ini banyak cara sih. Yang pasti gini, saya banyak orang kenapa nggak kreatif di gereja, karena kadang mereka sendiri nggak bisa bedain kebenaran dan kebiasaan. Mereka nih bingung yang mana yang bisa klik gitu. Nah, kalau kita bisa lihat yang mana yang kebenaran, mana yang kebiasaan, maka kita bisa tahu tuh bagian-bagian mana kita bisa tweak, bagaimana kita nggak bisa tweak. Mana bisa dirubah, mana yang nggak. Bisa dirubah. Contoh, kalau orang nggak bisa bedain, Yesusnya Tritunggal, oke kali ini satu aja, ya itu jangan ditweak, maksudnya itu jangan. Susah jadi hari. Tapi kalau misalnya masalah musik, masalah tata ibadah, misalnya ibadah, bentukannya seperti apa, bahasa penyampaian. Dan selalu balik juga ya. Di atas semua tadi yang 3, Pastor bilang bagus ya. Kita mesti paling utama tuh selalu nanya, Tuhan tuh maunya apa gitu. Pada akhirnya kan kita hamba Tuhan ya. Bukan suka-sukanya kita keren-keren menurut kita gitu. Kadang kalau emang bukan Tuhan yang suruh, kita bikin perubahan malah jadi pecah. Ujung-ujungnya malah semuanya berantakan karena akhirnya berasal dari kreativitas kita sendiri gitu, bukan dari apa ya, arahan Tuhan gitu. Aku selalu sebut ada namanya good idea sama godly idea. Maksudnya good idea sama God idea itu kan sesuatu yang mesti diperhatikan sungguh-sungguh ya. Jangan sampai perubahan yang kita upayakan nih ide bagusnya kita gitu, bukan kerinduannya Tuhan. Idenya Tuhan. Dan memang kita harus ide kreatif pun nggak selalu bisa dipakai di saat itu juga. Setuju. Kadang ada ide kreatif memang kita harus nunggu dulu waktunya. Kadang memang bukan cuma soal idenya sih, bukan cuma soal sesuatu yang barunya. Kapan melakukan sesuatu yang baru itu juga penting maksudnya. Nah, itu butuh hikmat tuh. Timing ya. Ya, kadang kita simpan idenya gitu, kita remin gitu, bahasanya kita kayak conceive ya, kayak kita kandung gitu. kita conceive bertahun-tahun. Dan akhirnya ada era di mana misalnya pelayan youth ya, misalnya youth pastor, youthnya udah tinggal dikit gitu kan. Udah semuanya akhirnya bilang sama pastornya, sama gembalanya, pastor saya dari dulu udah punya sebenarnya ada arahan ke sini nih. Cuman emang agak beda banget sama kebiasaan gereja kita. Akhirnya di momen kayak gitu ya udah mati segan hidup tak mau. Akhirnya gembalanya banyak kan ngomong, ya udah deh coba dibikin deh gitu. Siapa tahu jalan kan gitu ya. Akan ada momen di mana kayak gitu. Jadi kalau emang itu dirasa conviction dari Tuhan, ini idenya Tuhan, nggak masalah, harus disimpan gitu, didoakan,
benar-benar ditunggu kairosnya ya. Kalau emang itu dari Tuhan kan ada kairosnya, ada timingnya Tuhan ya. Ya. Ya, benar Ya, Pastor, bagus. Oke. Good. Very good. Harusnya Very oke good. sih. Ya, udah oke. Pastor Chris berdoa deh buat Ya, sekali ya. ya. Kita berdoa. Oke, Pastor Chris ya. Ya. Bersyukur Tuhan buat lebih dalam lagi malam ini. Thank you buat hadirat Tuhan. Melalui firman Tuhan Pastor El bagikan minggu lalu juga dan pembahasan kami hari ini, biar semua yang bertanya bisa memperoleh jawaban berasal dari Tuhan sendiri, bukan dari hikmat manusia. Kami bersyukur buat lebih dalam lagi yang Kau sertai, dan biar pertanyaan-pertanyaan lain mungkin belum terjawab akan terjawab di sepanjang bulan ini dari semua pesan yang akan dibagikan di sepanjang sermon series Worship in Real Life. Kami berdoa untuk semua yang dengan kebutuhan yang khusus, keperluan yang khusus dari setiap anak-anak-Mu. Malam ini kami berdoa Engkaulah jawaban, Engkau yang akan memberikan kreativitas untuk solve the problems. Kami percaya itu. Roh Kudus tuntun kami, berikan kami hikmat. Terima kasih Bapak buat malam ini. Kami tutup lebih dalam lagi dengan excitement untuk tetap connect satu sama lain melalui semua pelayanan yang ada di New International Church. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Good night, Pastor. Oke. Thank you. Ya. God bless ya. Guys, bye-bye.